Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tahiyyatum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min 'indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita berjumpa lagi di dalam majelis Jejak Nabi. Kali ini pertemuan yang ke-10 pada tanggal 21 Juli 2011. Mudah-mudahan menjadi silaturahim yang diridhai Allah, menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam kemanfaatan dan meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita juga adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan cinta itu lalu Allah menunjukkan jalan agar kita mengikuti nabinya. Yang ketika kita mengikuti nabinya, maka kemudian kita membuka lembar-lembar sejarah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengisi setiap sisi kehidupan beliau. Alhamdulillah rahmatullah. Pada dua pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadirnya Rasul dari kalangan Quraisy. Kalau kertasnya masih ada, bisa dikeluarkan. Kita sudah membahas poin yang pertama, yakni aku adalah doa Ibrahim. Kata Rasulullah SAW, aku adalah doa Ibrahim, yakni Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang ada di surah Al-Baqarah ayat ke-129. Yang kedua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang aku adalah kesempurnaan nikmat Allah atas orang-orang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-151 dan surah Al-Imran ayat yang ke-164, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-10, kita insyaallah memasuki poin yang ketiga, yakni bahwa aku, kata Nabi SAW, adalah nubuat Isa alaihissalam, adalah bisyarah atau kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim di dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa dan id, ingatlah ketika. Kalau idza, kemarin kita bahas ya, idza artinya ketika. Kalau id artinya ketikalah. Ketikalah berarti ingatlah ketika. Qala, telah berkata, siapa yang telah berkata? Isa bin Maryam, Isa putra dari Maryam. Apa kata Isa? Ya bani Israel, wahai anak keturunan Israel, inni sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah ilaikum untuk kalian, musaddiqan dengan membenarkan diriku ini, lima pada apa-apa baina yadayya yang telah lalu, minat Taurati yakni dari kitab Taurat, wa mubasysyiran dan adalah aku menjadi pembawa kabar gembira, bi rasulin dengan hadirnya seorang rasul, yakti yang datang, min ba'di sesudahku, ismuhu namanya adalah Ahmad. Falamma
maka ketika jaa dia datang hum kepada mereka bil bayyinati dengan membawa bukti-bukti yang nyata, qalu mereka berkata hadza ini adalah sihir mubinun yang nyata. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian, yang membenarkan apa yang telah lalu dari Taurat, dan menjadi pembawa kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul sesudahku, yakni yang bernama Ahmad. Ketika dia kemudian datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka mereka mengatakan ini adalah sebuah sihir yang nyata. Ayat ini yang ada di dalam surah As-Saff ayat 6 adalah ayat yang agung, di antara satu yang disebut sebagai batu ujian bagi kitab-kitab terdahulu. Al-Quran ini diturunkan salah satunya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai batu ujian, sebagai salah satu penguji atas kesahihan dan otentisitas keaslian dari kitab-kitab yang telah lalu, di antaranya adalah Taurat dan Injil. Di dalam surah As-Saff ayat 6 ini, Allah menguji kesahihan dari Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, tetapi kemudian disimpangkan oleh berbagai macam bid'ah yang datang kemudian di dalam agama Nasrani. Maka batu pengujinya adalah Al-Quran ini, yang kemudian Al-Quran ini memberikan satu riwayat yang sahih tentang kata-kata Isa yang terekam dengan jelas, bahwa Isa pernah menyatakan dia adalah Rasul dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dia musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dia adalah orang yang kemudian membenarkan apa yang sudah lalu dari Taurat. Para mufassir menyatakan maksudnya adalah Isa datang tidak membawa syariat yang baru. Dia datang untuk kemudian menegakkan syariat dari Taurat itu. Lalu apa isi Injil yang dibawa oleh Isa alaihissalam? Isinya bukanlah syariat baru, tetapi sebuah sentuhan cinta. Istilah para mufassir, karena dulu yang namanya syariat Taurat itu adalah syariat yang, istilah kita, bahasa kita, kotak-kotak. Jadi artinya aturan-aturan yang kaku dan tegas, aturan-aturan yang kemudian sangat jelas dan runtut, aturan-aturan yang sangat detail dan rinci tentang berbagai macam pelanggaran hukum. Maka kemudian dalam pelaksanaannya Taurat ini menjadi kering dari sisi-sisi kemanusiaan, kering dari rasa cinta, kering dari sentuhan-sentuhan insaniyah yang kemudian dirindukan oleh manusia. Maka Isa ini datang dengan Injil, meskipun dia musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dia membenarkan semua yang sudah ada di dalam Taurat. Syariat-syariat Taurat itu dia benarkan semuanya, dia tegakkan semuanya, dia jalankan semuanya. Dia tidak menghapus syariat Taurat, dia justru kemudian mengokohkannya, tetapi memberikan sentuhan baru, yakni sentuhan kemanusiaan, sentuhan cinta. Maka Injil yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah sebuah pelengkap penyempurna bagi Taurat yang datang sebelumnya, yang dalam hal ini memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih hikmah, yang lebih wisdom, yang lebih bijaksana bagi Taurat yang kemudian adalah hukum ansih. Dalam terminologi Arab dikenal al-hukmu syai'un wal hikmatu syai'un akhar. Hukum itu satu hal, tapi kebijaksanaan adalah hal yang lain. Jadi orang menegakkan hukum, ya, menegakkan hukum itu jelas harus dilaksanakan. Tapi di dalam penegakan hukum itu diperlukan satu hikmah, kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu yang mempertimbangkan segala segi. Nah, Taurat yang kemudian adalah al-hukmu, hukum saja gitu, kemudian diperkaya oleh hadirnya wahyu yang turun kepada Isa berupa Injil, yang kemudian memberikan satu sentuhan hikmah, sentuhan kebijaksanaan di dalam pelaksanaan berbagai macam syariat Allah.
Di dalam Bible kita mengutip sedikit untuk menunjukkan tentang hikmah itu. Ada cerita tentang seorang wanita pelacur, pezina, yang jatuh ke dalam profesi itu karena kemudian keadaan yang sangat memaksanya, dan dia kemudian sebenarnya di dalam hati amat sangat ingin untuk kemudian terlepas dari kubangan dosa itu. Tetapi para Farisi, para pendeta agama Yahudi kemudian menjatuhkan hukum rajam untuk wanita ini. Sementara para laki-laki hidung belang yang kemudian berzina dengan wanita ini tidak dijatuhi hukuman yang sama. Maka ketika kemudian wanita ini sudah dibenamkan ke dalam tanah sampai ke dadanya, lalu bersiap untuk dilempari dengan batu, inilah tata cara hukuman rajam. Ketika itu kemudian orang-orang berebut untuk kemudian ikut menimpukkan batu kepada wanita ini. Lalu Yesus dari Nazaret berkata, di dalam kisah di dalam Bible itu dikatakan, siapa yang tidak memiliki dosa silahkan melempar paling dulu. Siapa yang tidak memiliki dosa silahkan melempar paling dulu. Lalu kemudian tidak ada satupun yang berani untuk kemudian melempar, karena wanita ini sangat ingin bertaubat, sangat ingin memperbarui hidup, sangat ingin memperbaiki diri. Maka kemudian Yesus dari Nazaret ini kemudian membebaskan wanita itu dari hukuman. Dalam sejarah wanita ini dikenal dengan nama Maria Magdalena, yang kemudian kata Dan Brown dalam kisah fiksi rekaannya disebutkan nantinya menikah dengan Yesus dan punya keturunan yang hidup sampai zaman ini. Itu fiksi, benar tidak nyatanya yang bersangkutan. Kita kembali kepada ayat ini. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Maka Isa ini adalah membenarkan apa yang datang sebelumnya, yakni dari kitab Taurat. Wa mubasysyiran, dan dia membawa kabar gembira Rasulin, dengan datangnya seorang Rasul, yakti yang datang mimba'di, yakni sesudahku, kata Isa, ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan di dalam salah satu sabdanya, aku adalah kabar gembira, bisyarah, nubuat yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Sebenarnya, ihwatifillah rahmatullah, kabar gembira di dalam datangnya Rasulullah SAW yang ada di dalam Taurat maupun Injil tidak hanya berasal dari Isa alaihissalam, tetapi berasal hampir semua Nabi Bani Israel. Salah satu buku yang merekam itu dan membahasnya dengan pembahasan yang sangat indah adalah buku berjudul Memuak Misteri Muhammad. Saya merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Memuak Misteri Muhammad, karya Referen Profesor David Benjamin Caldani. Beliau adalah seorang pendeta Katolik Roma sekte United Chaldean yang kemudian berhijrah ke dalam Islam dan mengambil nama Abdul Ahad Dawud. Profesor David Benjamin Caldani ini meneliti semua bagian dari perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang semua nubuat, dan semua nubuat yang kemudian datang dari Nabi Hagai, kemudian dari Misbah, kemudian tentang Shiloh, kemudian nubuat Nabi Daniel, kemudian nubuat tentang Barnasa, kemudian nubuat tentang Daud yang menyapa Tuanku Adonai, kemudian Tuan dan Rasul yang dijanjikan, dan kerajaan Tuhan di muka bumi. Semua itu adalah mengacu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Juga Nabi yang kemudian disebut di sini dalam pembahasan adalah diantaranya Maleakhi dan Yehezkiel. Makanya kemarin ada yang tanya, boleh tidak memberi nama anak dengan nama-nama Nabi Bani Israel?
Karena nabi-nabi Bani Israel itu semuanya kan muslim, semuanya orang saleh, semuanya adalah hamba-hamba Allah yang taat dan bertauhid. Nah, kalau begitu, kalau punya anak dinamai Hagai, Yehezkiel, Maleakhi, Daniel, begitu, boleh atau tidak? Sebagian ulama membolehkan, sebagian memakruhkan. Kenapa? Dikhawatirkan akan menjadi kesalahan penangkapan. Tetapi yang mungkin membolehkan gitu ya, itu kemudian dipakai luas. Biasanya ada di daerah Padang Pariaman, Sumatera Barat. Itu namanya aneh-aneh gitu ya, namanya antik-antik dan asyik-asyik. Saya pernah bedah buku, saksikan bahwa aku seorang muslim. Ketua panitia namanya Hengki Samuel David. Agak saya kira mualaf atau bagaimana gitu. Ketemuannya memang nama orang Pariaman umumnya begitu. Nama orang Pariaman umumnya bagus-bagus kata dia. Karena kami ini, kata mereka, keturunan dari Alexander Zulkarnain. Jadi kepercayaan orang Minang kan, bahwa Minang ini diturunkan dari Alexander the Great. Dan seterusnya. Nah, yang kedua, buku ini luar biasa. Tentang perjanjian lama dia mengulas sampai ke halaman 128. Kemudian ada Muhammad dalam perjanjian baru, dimulai dari halaman 133 sampai 259. Eudokia misalnya, kata Eudokia di dalam Bible, Lukas pasal 2 ayat ke-14. Eudokia ini artinya adalah Muhammad, sama Mahmad atau Himdah. Kemudian kabar gembira dari Yohanes Pembaptis tentang seorang nabi yang kuat. Kemudian pembaptisan Yohanes dan Yesus di Sungai Yordan, yang kemudian ada istilah yang muncul baru, Paraklete, yang seakan-akan di dalam perjanjian baru yang sekarang diarahkan pada Roh Kudus, tapi ternyata Periklitos, asal kata dalam bahasa Yunaninya. Jadi kita susah dan hampir tidak mungkin menemukan Injil dalam bahasa aslinya, yaitu Sirio-Aramaik maupun Ibrani. Tidak ada. Padahal Yesus bicara dalam bahasa itu. Injil tertua yang memungkinkan untuk didokumentasikan adalah Injil dalam bahasa Yunani, yang kemudian ditulis pada masa kekaisaran Romawi Timur, yang itu adalah 3 abad setelah Yesus. Dan itu tentu saja pasti sudah mengalami pergeseran-pergeseran. Nah, digeser lagi pada abad ke-6, gereja Latin Romawi Barat berdiri sendiri, berpusat di Roma, meninggalkan gereja Timur yang berpusat di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Maka kemudian disandilah Injil itu ke dalam bahasa Latin. Sampai sekarang yang dipakai oleh gereja Katolik Roma adalah Injil berbahasa Latin, yang Parakletos di dalam bahasa Yunani diartikan sebagai Paraklete dalam bahasa Latin, yang maknanya kemudian jauh. Paraklete itu artinya roh penghibur, sementara Periklitos itu kalau diterjemahkan artinya adalah masih mending Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iwatibillah rahimakumullah. Ini buku yang menarik untuk kita kaji, meskipun kita tidak bisa mengkajinya secara lengkap pada kesempatan hari ini. Tapi di dalam perjanjian lama kita bisa mengutip misalnya pada Hagai pasal kedua ayat ke-7, dan Himdah semua bangsa akan datang. Aslinya dalam bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama masih ada edisi Ibraninya, Feyafu Himdak Kol Hagoyim. Feyafu Himdak Kol Hagoyim. Terjemah bahasa Inggrisnya menjadi And will come the Himdah of all nation. Dan akan datang, akan tiba Himdah semua bangsa. Nah, Himdah ini adalah berakar dari bahasa Aramaik yang tidak dipakai lagi, yakni dari huruf Hef, Mem, dan Dat, yang kalau kemudian diarabkan menjadi Ha, Mem, dan Dal. Hamad yang kemudian diartikan sebagai keinginan, kerinduan, selera, dan nafsu yang besar. Nah,
Kalau dilacak akar kata kita bisa kemudian dekalog 10 perintah Tuhan dalam perjanjian lama itu ada yang berbunyi la tahmud isriha. La tahmud isriha, artinya dan janganlah engkau merindukan istri tetanggamu. Ini perintah yang ke-10 dari 10 perintah yang diturunkan Allah kepada Musa. Itu diantaranya adalah la tahmud isriha, dan janganlah kamu merindukan istri tetanggamu. Iklannya malah bener ya, rumput gue lebih asik daripada rumput tetangga. Ini adalah sesuatu yang kemudian sebanding semakna dengan kata bahasa Arab hamidah, yang artinya memuji dan seterusnya. Maka himdah, periklitos, yang kemudian punya makna amat terkenal, mulia dan terpuji. Nah, penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Romawi Barat yang berpusat di Roma adalah mengubah kata periklitos dalam bahasa Yunani ini menjadi paraklete dalam bahasa Latin, yang kemudian maknanya menyimpang jauh. Himdah semua bangsa akan datang. Kemudian kita bisa melihat di dalam kitab Maleakhi pasal ketiga ayat ke-1. Lihatlah, aku akan mengirim utusanku dan ia akan menyiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba dia masuk ke dalam baitnya. Dia adalah Adonai, yakni Sayyid. Adonai ini bahasa Arabnya Sayyid, Tuhan yang engkau inginkan, dan pesuruh yang dijanjikan yang menggembirakanmu. Sesungguhnya dia sedang datang, kata Tuhan pemilik bait. Kemudian kata Profesor David Benjamin Kaldani, ayat pertama dalam pasal ketiga Maleakhi ini bisa kita bandingkan dengan surah Al-Isra ayat yang pertama. Rujukannya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj, yakni Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hingga semua bangsa akan datang. Nubuat ini paling sulit untuk kemudian disimpangkan oleh orang-orang Nasrani, karena himdah pasti akan kemudian merujuknya kepada Muhammad. Dan himdah semua bangsa akan datang. Bahkan terjemah dalam versi King James Version Bible itu tetap berbunyi, and will come the himdah of all nations. Begitupun dalam revisi standar version, versi standar yang direvisi dari Bible itu. Mohon maklum kalau ada kitab suci kok direvisi, tapi memang begitulah yang terjadi. Ini ada kata-kata and will come himdah of all nations. Sama. Jadi akan datang himdah dari semua bangsa. Inilah kata Profesor David Benjamin Kaldani, ramalan pertama yang paling sulit untuk disimpangkan oleh semua orang Nasrani. Karena kata yang dipilih bahkan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pun masih mengacu dengan kata himdah, yang kemudian selalu terhubung dengan Muhammad. Tidak pernah ada hubungannya dengan kata Yesus, tidak ada pernah hubungannya dengan kata Kristus, tidak ada hubungannya dengan kata Mesias, juru selamat, tidak ada hubungannya dengan semua atribut yang pernah diberikan kepada Yesus atau Isa alaihissalam. Semuanya merujuk kepada Muhammad. Nah, kunjungan Rasulullah SAW seperti tersebut dalam surah Al-Isra ayat pertama ke dalam bait ini ternyata juga sudah diramalkan oleh Maleakhi pada pasal 3 ayat yang pertama tadi, yakni bahwa di bait yang dibangun oleh Sulaiman di Al-Aqsa, Adonai ini, Sayyid dari semua utusan Tuhan ini, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin ini akan datang untuk kemudian di sana memimpin sebuah salat, memimpin sebuah sembahyang. Ini satu contoh pembahasan di dalam buku Menguak Misteri Muhammad karya Profesor David Benjamin Kaldani. Kemudian ada ramalan Nabi Daniel. Ini kita kutip beberapa saja dari buku yang tebal ini.
Pasal 7 kitab Nabi Daniel memberikan nubuat tentang 4 angin dari laut, dari langit menderu-deru di lautan besar. Lalu muncullah 4 binatang. Binatang pertama muncul dari dalam laut, seekor singa yang bersayap. Kemudian datang binatang kedua dalam bentuk seekor beruang yang menggigit 3 tulang rusuk di antara gigi-giginya. Disusul oleh binatang ketiga yang mengerikan dalam bentuk seekor macan tutul yang memiliki 4 sayap dan 4 kepala. Binatang keempat lebih hebat dan ganas dari 3 yang pertama, yakni monster yang memiliki 10 tanduk di atas kepalanya dan mempunyai gigi-gigi besi di mulutnya. Kemudian 1 tanduk kecil mencuat di tengah-tengah tanduk yang lainnya, dan sebelumnya 3 tanduk pun patah. Lihatlah, mata dan mulut manusia muncul pada tanduk ini, dan ia mulai bicara sombong menentang Tuhan yang maha tinggi. Tiba-tiba di tengah cakrawala, bayangan yang maha kekal terlihat di tengah-tengah cahaya yang gemerlapan, duduk di atas kursinya yang terbuat dari cahaya yang menyala, yang roda-rodanya adalah cahaya yang memancar. Sungai cahaya mengalir dan berjalan di hadapannya, dan jutaan makhluk angkasa beribadat kepadanya, dan puluhan ribu di antaranya berdiri di hadapannya. Pengadilan kiamat sebagaimana mestinya mengadakan sidang-sidang luar biasa. Buku-buku catatan dibuka, tubuh binatang buas itu dibakar dengan api, tapi tanduk yang menghujat dibiarkan hidup sampai seorang Barnasa, yakni seorang anak manusia, dinaikkan ke atas awan dan dihadapkan kepada Tuhan yang maha kekal, dari siapa ia menerima kekuasaan, kehormatan dan kerajaan untuk selama-lamanya. Nah, ini pasal ke-7 dari kitab Daniel, meramalkan tentang 4 binatang yang kemudian muncul dari dalam lautan. Apa tafsir dari 4 binatang ini? Diberikan di sini interpretasi dari Nabi Daniel sendiri berdasarkan malaikat yang kemudian diajak bicara. Masing-masing dari keempat binatang ini menunjukkan sebuah kekaisaran. Singa bersayap elang berarti kekaisaran Babilonia, yakni dari bangsa Kaldea, yang kuat dan cepat seperti seekor elang menyambar musuh. Sampai sekarang kalau kita melihat hasil-hasil penggalian arkeologis tentang bangsa Kaldea atau kerajaan Babilonia, maka simbol yang selalu muncul adalah singa yang bersayap elang. Ini adalah kekaisaran Babilonia. Apa kejadian besar pada masa kekaisaran Babilonia ini adalah penyerbuan Nebukadnezar pada bekas kerajaan Sulaiman yang kemudian sudah musyrik dan melakukan berbagai macam kejahatan sihir. Penyerbuan oleh Nebukadnezar ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nebukadnezar lalu menawan 10 suku Israel, dibawa ke Mesopotamia, dibawa ke Babilonia dan dijadikan budak di sana. Sementara 2 suku yakni Yudas dan Bunyamin itu dibiarkan tetap tinggal di Bait Suci. Ini adalah kekaisaran pertama, yakni singa yang bersayap elang. Kekaisaran kedua adalah beruang yang kemudian menggigit 3 buah tulang iga di mulutnya. Ini adalah gambaran tentang kerajaan atau kekaisaran Medo Persia yang didirikan oleh Cyrus the Great. Cyrus ini apa kejadian besar yang terjadi pada masanya? Cyrus membebaskan orang-orang Babilonia dari perbudakan oleh bangsa Kaldea, kerajaannya Nebukadnezar tadi, kemudian mengembalikan sisa-sisa dari mereka ke daerah Bait Suci, dan bahkan Cyrus the Great ini, Cyrus yang agung ini kemudian berbaik hati untuk membangun kembali Bait Suci yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Kenapa dia disimbolkan oleh beruang dan kemudian dia menggigit 3 tulang iga? Karena kata sang malaikat yang dikutip oleh Daniel ini, karena dia meluaskan penaklukannya dari 3 benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Kalau dilihat dalam sejarah, maka wilayah kekuasaannya membentang dari Laut Adriatik sampai ke Ethiopia.
ini adalah Kekaisaran Medo-Persia. Binatang ketiga, yaitu harimau betina yang loncatannya cepat dan ganas, memiliki 4 kepala, adalah kerajaan dari Alexander the Great, yang kemudian dia sangat cepat dalam penaklukan-penaklukannya dari sebuah kerajaan kecil di Yunani, yakni Makedonia, menjadi sebuah kekaisaran yang membentang dari Mesir, Yunani, Persia, bahkan sampai ke India. Tetapi setelah kematian Alexander Agung, maka kekaisarannya terbagi menjadi 4 kerajaan, persis seperti jumlah kepalanya, kepala dari harimau yang ganas itu. Kemudian malaikat ini, Nabi Daniel diberitahu oleh malaikat ini bahwa kekaisaran keempat ini yang paling mengerikan. Kekaisaran keempat ini berupa monster yang berkepala 10, adalah Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dengan 10 kaisar pertama yang kemudian melakukan penyiksaan luar biasa terhadap para penganut agama Nasrani. Martir-martirnya dari Santo Petrus yang kemudian dipercaya menjadi martir di Roma, dan kuburannya sekarang jadi Basilika Santo Petrus, gereja terbesar di dunia, gereja yang kemudian menjadi tempat tinggal paus, penguasa tertinggi, imam tertinggi dari agama Katolik. Ini dulu adalah tempat di mana penyiksaan-penyiksaan dilakukan, yang sangat mengerikan dari 10 kaisar Romawi yang pertama ini, yang kemudian dilakukan dengan cara-cara yang sangat keji. Ada yang kemudian dibakar, ada yang dimasukkan sebagai umpan binatang buas, ada yang kemudian diikat dengan 4 ekor kuda yang masing-masing ke arah berlawanan gitu ya. Tangan yang satu lagi, kaki yang satu lagi, kemudian kuda itu dilecut dan tubuh mereka pecah berantakan gitu. Dan seterusnya. Penyiksaan-penyiksaan oleh 10 kaisar Romawi. Tetapi kemudian disebutkan tentang ada tanduk ke-10 yang muncul dan tiba-tiba punya mata dan punya mulut, punya mata, hidung dan mulut. Wajah manusia muncul pada tanduk ke-10 ini. Tanduk ke-10 ini adalah, tafsirnya adalah Konstantin the Great, Kaisar Konstantin Agung, yang memindahkan ibu kota dari Roma ke Konstantinopel, yang sekarang menjadi ibu kota, yang sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Turki, yakni Istanbul. Kemudian Konstantin ini adalah orang yang paling bertanggung jawab atas bid'ah agama Nasrani, karena kemudian dulu orang masih ikhtilaf sebelum Konstantin. Orang masih ikhtilaf, Yesus itu sebenarnya apanya Tuhan? Masih ada aliran-aliran yang kemudian bertauhid seperti aliran Arius, imam dari Alexandria, yang kemudian menyatakan Yesus itu tidak lain tidak bukan hanya nabi, tidak lebih, tetapi nabi yang memiliki keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Tapi kemudian berkembang di dataran Romawi adalah satu percampuran antara agama Nasrani itu dengan paganisme, yang kemudian menyerupakan Yesus sebagai anak Tuhan. Maka kemudian apa yang terjadi? Konstantin justru menyelenggarakan sebuah konsili akbar, namanya konsili Nikea. Di kota Nikea itu dia adakan sebuah konsili, semua imam dari berbagai macam kawasan agama Nasrani ketika itu dikumpulkan untuk memufakati syahadat iman Nikea. Syahadat iman Nikea ini yang kemudian membuat kalahnya kaum-kaum bertauhid di kalangan agama Nasrani. Mereka terusir dari konsili itu, bahkan kemudian sesudah itu kemudian dinyatakan sebagai bid'ah agama oleh Konstantin, dan diburu dan dibunuh sampai habis. Sementara yang diakui sebagai agama negara oleh Konstantin adalah agama Nasrani yang dikesahkan oleh dirinya, yakni dengan syahadat iman yang menyatakan bahwa Yesus adalah putra Allah, anaknya yang dikirim ke bumi untuk kemudian menebus dosa-dosa manusia yang kemudian membawa dosa waris sejak masa Adam alaihissalam. Kita kemudian ingat nanti Rasulullah SAW ketika mengirim surat untuk Heraklius, Kaisar Romawi, beliau menuliskan, Asri,
taslam, masuklah Islam Anda selamat. Atau kalau Anda tidak mau, maka Anda juga ikut menanggung dosa atas Arisiyun. Menanggung dosa atas Arisiyun. Siapa Arisiyun? Arisiyun ini adalah pengikut Imam Arius dari Alexandria yang kemudian dibantai selama masa Kekaisaran Romawi gara-gara bertauhid. Jadi 10 kaisar yang awal ini menyiksa semua orang Nasrani, tidak pandang bulu. Tapi kaisar yang paling merusak adalah yang namanya Konstantin. Kenapa? Karena dia kemudian menghidupkan aliran yang paling bid'ah di dalam agama Nasrani, yaitu yang mempertuhankan Yesus, kemudian membasmi semua yang lain. Nah, di dalam ramalan Nabi Daniel tadi disebutkan bahwa nantinya akan ada Barnasya, seorang anak manusia yang akan kemudian mengalahkan kaisar ini, mengalahkan hegemoni agama yang dibawakan oleh kaisar ini, dengan kemudian membawakan sebuah agama yang sekaligus adalah kerajaan Tuhan di muka bumi. Ini kata Profesor David Benjamin Caldeni tidak mungkin adalah Yesus sendiri. Sebab apa? Di sini disebutkan dia adalah seorang yang membawa agama sekaligus sultaneh atau kekuasaan. Sementara Yesus ketika dibenturkan dengan kekuasaan Romawi, dia ditanya, ini uang, kita harus bayar pajak pada kaisar. Apa menurut Anda hukum membayar pajak kepada kaisar yang dia adalah manusia, bukan Allah? Maka di dalam Bible dikatakan Yesus menjawab, gambar siapa ini? Ternyata di dalam uang itu ada gambar kaisar. Maka Yesus mengatakan, berikan pada Allah apa yang Allah punya, berikan pada kaisar apa yang kaisar punya. Nah, artinya tidak mungkin Yesus yang seperti itu tidak punya kerajaan seperti itu. Apalagi ketika dia disiksa kemudian ditanya, mana kerajaanmu? Boleh lihat di film The Passion of the Christ karyanya Mel Gibson. Di sana disebutkan bahwa kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku bukan di dunia ini. Sementara tentang ramalan Nabi Daniel ini disebutkan jelas bahwa dia adalah seorang nabi sekaligus seorang penguasa yang memiliki sultanah, yang memiliki kemudian kekuasaan yang sangat kuat. Itu contoh kedua dari ramalan tentang datangnya Rasulullah SAW di dalam Bible, Perjanjian Lama. Panjang sekali kalau kita mau merujuk buku ini, penjelasan-penjelasannya dan luar biasa. Tapi kita menengok satu lagi dari buku yang sangat legendaris ini, buku yang sangat agung, ditulis oleh sang pendebat agung pada zaman kita, yakni Al-Ustadz Ahmed Didat dari Afrika Selatan. Buku ini, The Choice, diberikan pengantar oleh beliau, dan pengantarnya adalah tentang seorang yang seperti Nabi Musa. Ahmed Didat menceritakan, saya bertanya dengan seorang pendeta di daerah Transvaal, Afrika Selatan, seorang Domine namanya Van Herdin. Saya mengajukan pertanyaan, kata Ahmed Didat, apakah yang dikatakan Injil tentang Muhammad? Tanpa ragu-ragu dia menjawab, tidak ada. Saya bertanya lagi, mengapa tidak ada? Berdasarkan penafsiran Anda, Injil mengatakan banyak hal tentang kebangkitan Soviet, tentang Rusia, tentang hari akhir, bahkan tentang Paus dari Katolik Roma. Dia berkata, ya ada, semua ramalan tentang masa depan ada di dalam Bible, tetapi tidak ada tentang Muhammad. Saya bertanya lagi, kata Ahmed Didat, mengapa tidak ada? Muhammad seorang yang bertanggung jawab membawa jutaan pengikutnya menjadi sebuah komunitas yang mendunia, yang dengan pengaruhnya percaya pada keajaiban kelahiran Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, percaya bahwa Yesus dengan izin Tuhan dapat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan menyembuhkan penderita kusta. Tentunya Injil mengatakan sesuatu tentang pemimpin besar manusia ini yang berkata sangat baik tentang Yesus dan ibunya, yakni Maryam. Orang tua itu, pendeta itu dari Free State itu menjawab, dari Transvaal itu menjawab, anakku, saya telah membaca Injil selama 50 tahun lebih, dan jika terdapat sesuatu tentang Muhammad, pasti saya akan tahu. Ini kata pendeta itu. Saya bertanya
bertanya, kata Ahmad Didat, menurut Anda bukankah di dalam perjanjian lama terdapat ratusan ramalan sehubungan dengan kedatangan Yesus? Pendeta itu menjawab, bukan ratusan, ribuan ramalan tentang kedatangan Yesus itu. Saya berkata, kata Ahmad Didat, saya tidak akan memperdapatkan 1001 atau 101 perjanjian lama yang berisi ramalan tentang kedatangan Yesus, karena umat Islam di seluruh dunia telah menerimanya tanpa perlu pembuktian dari ramalan Injil manapun. Kami kaum muslimin mengimani Isa alaihissalam. Kami umat Islam secara de facto telah menerima Yesus dengan pengaruh Muhammad saja, dan saat ini di dunia terdapat tidak kurang dari 900 juta. Ini data tahun 76. Pengikut Muhammad yang mencintai, memuliakan dan menghormati utusan Tuhan yang besar ini, yakni Yesus, tanpa perlu diyakinkan oleh umat Kristen melalui Injil dalam bahasa mereka. Dari ribuan ramalan tersebut, apakah Anda dapat menunjukkan satu saja ramalan yang menyebutkan nama Yesus? Nama Yesus. Istilah Mesias yang diterjemahkan sebagai Kristus adalah bukan nama tetapi sebutan. Adakah sebuah ramalan yang mengatakan bahwa nama Mesias akan menjadi Yesus dan nama ibunya adalah Maria, bahwa seharusnya yang menjadi ayahnya adalah Yusuf si tukang kayu, bahwa ia akan lahir pada masa Herodes dan lain-lain? Tidak, kata pendeta itu. Tidak ada rincian seperti itu. Lalu bagaimana Anda menyimpulkan bahwa ribuan ramalan itu mengacu pada Yesus, bukan pada orang lain? Kata Ahmad Didat. Pendeta itu menjawab, perhatikan, ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ketika hal itu terjadi, kita lihat secara nyata pemenuhan atas apa yang telah diperkirakan di masa lalu dalam ramalan-ramalan tersebut. Saya, kata Ahmad Didat, berkata, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah bahwa Anda menyimpulkan, mencari alasan dan menempatkan dua dan dua bersama-sama. Dia berkata, iya. Saya berkata, jika ini yang Anda lakukan dengan ribuan ramalan untuk membenarkan pendapat Anda tentang keaslian Yesus, mengapa tidak kita lakukan sistem yang sama untuk mencoba membuktikan bahwa Muhammad adalah orang yang ditunjuk itu? Referen ini, pendeta ini kemudian setuju, hal tersebut adalah argumen yang adil. Kalau semua ramalan itu dicocokkan dengan Yesus dan kemudian cocok, mari kita coba cocokkan dengan Muhammad. Apakah itu cocok? Lalu, kata Ahmad Didat, saya memintanya untuk membuka Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya membaca ayat tersebut berdasarkan ingatan dalam versi Afrika dengan tujuan sedikit berlatih bahasa yang digunakan bangsa Afrika Selatan, yaitu en prophet shall act for hulle verwek with the middle van hulle broers sos die is en ek sal me worde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Terjemahannya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Firman ini ditujukan kepada Musa alaihissalam. Allah berfirman kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Maka nabi itu adalah yang seperti Musa, karena ada sos jeis, seperti engkau ini wahai Musa. Kepada siapa ramalan tersebut ditujukan? Tanya saya kepada pendeta itu. Dia menjawab tanpa keraguan sedikit, Yesus. Saya bertanya, mengapa Yesus? Namanya tidak disebut di sini. Pendeta itu mengatakan karena ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita temukan kata-kata dalam ayatnya cukup untuk melikuskannya. Anda lihat kata yang paling penting, yakni sos jeis, yakni seperti kamu wahai Musa, dan Yesus seperti Musa. Lalu Ahmad Didat bertanya, dalam hal apa Yesus seperti Musa? Jawabannya, pertama, Musa adalah seorang Yahudi dan Yesus juga seorang Yahudi. Kedua, Musa seorang nabi dan Yesus seorang nabi. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa keduanya sama. Yesus dan Musa itu sama. Dapatkah Anda pikirkan, tanya Ahmad Didat, persamaan-persamaan lain antara Musa dan Yesus? Pendeta itu mengatakan, sampai saat ini baru itu yang saya pikirkan.
Kata Ahmad Didat, jika hanya dua kriteria ini saja yang digunakan untuk menentukan calon dalam ramalan pada ulangan 18 ayat 18, maka untuk kasus ini kriteria dapat dipenuhi oleh setiap tokoh setelah Musa yang adalah Yahudi dan sekaligus Nabi, yaitu Sulaiman, Yesaya, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Maleakhi, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Semuanya masuk di dalam ramalan itu. Karena mereka semua adalah Yahudi dan mereka semua juga Nabi. Mengapa tidak menerapkan ramalan tersebut kepada salah satu Nabi-Nabi ini, dan mengapa harus Yesus? Kenapa Yesus yang dipilih? Mengapa kita harus menganggap yang satu ini ikan sedangkan yang lain adalah unggas? Ini ungkapan di dalam bahasa Afrika. Saya meneruskan, kata Ahmad Didat, perhatikan, kesimpulan saya adalah Yesus hampir tidak seperti Musa, dan jika salah saya akan senang jika Anda meluruskan saya. Ada 3 ketidaksamaan minimal. Pertama, Yesus tidak seperti Musa, karena menurut Anda Yesus adalah Tuhan, tapi Musa bukanlah Tuhan. Betul begitu? Dia mengatakan iya. Saya berkata, maka Yesus tidak seperti Musa. 2, menurut Anda Yesus mati untuk dosa-dosa dunia, tapi Musa tidak mati dengan cara seperti itu. Jadi, apakah ini benar? Iya, maka Yesus tidak seperti Musa. 3, menurut Anda Yesus pergi ke neraka selama 3 hari, tapi Musa tidak masuk ke sana. Apakah ini benar? Kata dia, iya, maka kata saya, Yesus tidak seperti Musa. Ini semua bukanlah fakta yang sukar, kokoh dan nyata. Ini adalah persoalan keyakinan, di mana seorang awam dapat tersandung dan jatuh. Mari kita diskusikan sesuatu yang lebih sederhana, yang mudah jika orang awam diundang untuk mendengar diskusi tersebut. Maka dilakukanlah sebuah diskusi baru. Ada 8 argumen yang tidak terbantah. 1, ayah dan ibu. Musa memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Muhammad juga memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Tetapi Yesus hanya punya ibu, dan ayahnya bukan seorang manusia. Apakah ini benar? Kata Ahmad Didat kepada pendeta itu. Pendeta itu menjawab, benar. Maka kata saya, Ahmad Didat, Musa seperti Muhammad, tapi Yesus tidak seperti Musa. 2, kelahiran yang ajaib. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu melalui percampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tapi Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban yang istimewa. Maria mengandung dari Roh Kudus. Matius 1:18. Lukas mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan atas kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melalui engkau, dan engkau akan kemudian mendapat anak. Lukas 1:34-35. Kitab suci Al-Quran pun mengatakan tentang keajaiban kelahiran Yesus. Nah, Musa punya bapak, punya ibu. Muhammad punya bapak, punya ibu. Lahir normal. Maka Muhammad seperti Musa, tapi Yesus tidak seperti Musa. 3, ikatan perkawinan. Musa dan Muhammad menikah dan punya anak, tapi Yesus tetap bujangan selama hidup. Apakah benar? Benar. Maka Musa seperti Muhammad karena sama-sama menikah dan punya anak, sementara Yesus tidak seperti mereka karena tidak menikah. 4, Yesus ditolak oleh kaumnya. Musa dan Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka, Musa dan Muhammad sudah diakui sebagai nabi oleh kaumnya. Sementara Yesus baru diakui setelah kematiannya. Apakah kemudian Muhammad seperti Musa? Iya. Apakah Yesus seperti Musa? Tidak. 5, kerajaan di dunia lain. Musa dan Muhammad adalah nabi dan juga sekaligus penguasa. Nabi menerima wahyu, penguasa memerintah dan kemudian menentukan aturan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Antara Musa dan Muhammad sama-sama berkuasa dan sama-sama nabi. Sementara lihatlah jawab Yesus dalam Yohanes pasal 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka Muhammad dan Musa sama, karena kerajaannya ada di dunia, sementara Yesus kerajaannya di tempat lain. Yang keenam, tidak ada hukum baru. Musa dan Muhammad membawa hukum dan aturan baru. Musa membawa Taurat, Muhammad membawa Al-Quran.
Sementara Yesus tidak membawa hukum baru, dia hanya menegaskan hukum Taurat. Apakah benar? Benar. Maka Musa seperti Muhammad, sementara Yesus tidak seperti Musa dan tidak seperti Muhammad. 7. Bagaimana mereka pergi? Musa dan Muhammad meninggal dalam kematian yang wajar, tapi menurut agama Kristen, Yesus dengan kejam dibunuh di tiang salib. Apakah benar? Benar. Maka Musa seperti Muhammad, Yesus tidak seperti mereka berdua. 8. Surga sebagai tempat kediaman. Musa dan Muhammad terbaring dikubur di dalam bumi, tapi menurut Anda, Yesus beristirahat di surga. Apakah benar? Benar. Maka Musa seperti Muhammad, Yesus tidak seperti keduanya. Ini di antara debat pertama yang dijalani oleh Ustaz Ahmad Didat rahimahullah ketika kemudian mengawali dakwahnya sebagai seorang kristolog. Sebuah debat yang sangat cantik yang kemudian membantah bahwa ramalan di dalam Bible tentang seorang nabi adalah Yesus. Ternyata kata beliau, kemiripan sos like this ini lebih cocok untuk diterapkan pada Muhammad daripada kepada Yesus. Baik, kita kembali kepada kertas kita. Aku adalah nubuat Isa. Maka kita tidak perlu meragukan lagi betapa kemudian agungnya nubuat yang dibawakan oleh Isa dan juga bahkan nabi-nabi sebelum Isa, dari Musa, Hagai, Maleakhi, Daniel, kemudian Yehezkiel dan semua nabi-nabi yang lain, yang semuanya adalah menyebut Rasulullah SAW sebagai bagian dari mata rantai risalah yang akan menjadi penutup dan sayyid Adonai, yang akan menjadi Shiloh yang paling terutama, yang akan menjadi Barnasa sang putra manusia, yang akan menjadi yang terkemuka, yang menjadi Periklitos dari semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ramalan yang benar. Ikhwatillah rahmatullah, di antara kisah tentang tanda-tanda kenabian yang ada di dalam Injil juga kemudian dikisahkan oleh guru dari Salman Al-Farisi ketika kemudian Salman Al-Farisi ini berada di sisi gurunya yang menjelang wafat. Salman ini seorang putra pendeta Majusi, penyembah api di Persia. Maka sejak muda Salman ini dikader untuk menjadi seorang pendeta penyembah api. Tiap hari dia berada di kuil penyembah api itu. Kerjaannya apa? Setiap hari dia kemudian tugasnya menjaga api yang disembah oleh bangsa Majusi itu jangan sampai apinya padam. Karena merasa aneh gitu. Kamu itu disembah, kenapa aku yang harus menjagamu? Harusnya kamu yang menjagaku, kata Salman di dalam hati. Lalu satu hari dia bereksperimen. Dia ambil air seember, dia guyurkan ke dalam api yang disembah itu. Kata Salman kemudian, ternyata engkau bukan yang terkuat. Jika engkau bukan yang terkuat, kenapa aku harus menyembahmu? Api lebih kuat daripada engkau. Lalu satu hari datanglah di kotanya Salman ini seorang Yahudi, seorang ahli kitab dari kalangan Yahudi. Maka ahli kitab Yahudi ini beribadah, dan melihat ibadahnya si Yahudi ini, Salman begitu luar biasa tertarik. Dia melihat betapa Yahudi ini khusyuk, mengusap-usap kepala, kemudian melakukan gerakan-gerakan seperti rukuk dan sujud, kemudian bersimpuh, kemudian melakukan berbagai macam ritual yang sangat aneh dan menarik bagi Salman. Maka Salman bertanya, siapa yang kau sembah? Kata si Yahudi itu, yang saya sembah tidak bisa disebut dengan kata-kata. Kata Salman, kalau tidak bisa disebut dengan kata-kata, lalu bagaimana kita menyebutnya? Kata si Yahudi itu, ya kalau terpaksa yang saya sembah ini terdiri dari 4 huruf, yaitu Y, Het, Vav, dan Het. Y, H, W, H. Y, Het, Vav, Het. Kata Salman, itu gimana membacanya huruf-huruf itu? Ini, kata si Yahudi, huruf-huruf suci, dia tidak bisa dibaca. Kata Salman, gunanya apa kalau nggak bisa dibaca huruf-huruf itu? Kata si Yahudi, ya kalau terpaksa harus membaca, baca saja sebagai Yahweh atau Yehovah. Oh, begitu. Lalu apa yang diperintahkan oleh Yehovah itu kepadamu?
Kata si Yahudi, dia memerintahkan lalu dia uraikan 10 perintah Tuhan Dekalog itu. Sampai yang ke-10 tadi yang sudah kita baca. La tahmat isriha. Jangan kamu merindukan istri tetanggamu. Ini dibacakan, maka Salman kemudian terkagum-kagum, luar biasa, ajarannya indah semua, ajarannya sangat kemudian aplikatif semua, ajarannya kemudian bisa diamalkan semua. Itu konsep yang lebih menarik tentang agama sebagai aturan kehidupan daripada pikir Salman agamanya Majusi yang kemudian berintikan bahwa bantulah Tuhan yang baik untuk mengalahkan Tuhan yang jahat, gitu. Ahura masjid ahriman. Ini yang kemudian membuat Salman tertarik masuk agama Yahudi. Maka ikutlah dia si Yahudi melarikan diri dari kuil ayahnya, lalu ikut si Yahudi ini berpetualang. Sampai satu saat Yahudi mati, Salman kecewa berat. Kenapa? Karena si Yahudi yang dianggapnya orang baik ini ternyata bukan orang baik. Si Yahudi ini ternyata korupsi dari uang sedekah yang kemudian diberikan oleh jamaahnya, yang tidak dermakan sesuai dengan aturan-aturan Taurat. Padahal orang Yahudi itu orang yang paling dermawan di dunia. Coba bayangkan ya, kalau Muslim itu kan zakatnya cuma 2,5%. Kalau orang Nasrani sumbangan untuk gereja itu 10%. Nah kalau Yahudi semuanya diserahkan pada Tuhan. Caranya ini guyon aja Gus Dur. Jadi orang Yahudi itu paling dermawan kepada Tuhan. Dia taruh semua uang emasnya di tangan, lalu dia lempar ke langit dengan mengatakan, Tuhan itu semua untukmu, yang tidak kau butuhkan jatuhkan lagi itu untukku. Orang Yahudi itu paling dermawan. Dia semua hartanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu semua untukmu, yang tidak kau butuhkan jatuhkan lagi itu untukku. Nah, kecewa, lalu dia ketemu dengan seorang rahib Nasrani. Ini rahib ini lebih menarik lagi, karena ibadahnya begitu khusyuknya, begitu menangis, penuh keharuan, merasakan ekstase, berlutut di depan Maria dan Yesus. Indah sekali. Lalu kemudian dia ikut si Nasrani ini. Ikut dari Nasrani pertama di Nasibin, ikut Nasrani kedua di kota Homs, ikut ke Nasrani ketiga di kota apa lagi, sampai rahib Nasrani ini menjelang wafat, gitu ya. Mereka semua itu saling mengamanahkan. Kalau aku mati nanti kamu temui pendeta di sini. Nanti kalau aku mati kamu ketemui pendeta di sini. Sampai terakhir pendeta yang terakhir ini kemudian mengatakan kepada Salman, nah, setahuku di dunia ini sudah tidak ada lagi pendeta-pendeta yang seperti kami. Dan engkau berkesempatan untuk bertemu dengan seorang nabi. Datanglah ke sebuah kota yang terletak di antara dua bukit yang ditumbuhi pohon kurma. Disitulah nabi itu akan muncul. Maka Salman pergi ke Madinah. Nilai geografinya bagus begitu ya. Langsung tahu mana kota yang terletak di antara dua bukit yang ditumbuhi pohon kurma. Itu Yasrib atau Taibah, Madinah. Dia datang ke situ dan bertemu Nabi SAW, menantikan kedatangan beliau. Dan ketika beliau datang, Salman ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible yang diajarkan gurunya, dia menguji Rasulullah. Pertama, dia yang bekerja di kebun kurma itu lalu kemudian membeli kurma yang bagus. Dia datang kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini aku bawakan kurma sebagai sedekah untukmu, silahkan. Maka kemudian ternyata Rasulullah mempersilahkan semua sahabatnya makan, tapi beliau sendiri tidak makan. Kata Salman, ini tanda pertama, Nabi yang disebutkan di dalam Bible itu tidak mau makan sedekah. Hari berikutnya dia datang lagi bawa kurma yang sama, kemudian dia serahkan, wahai Nabi Allah, ini kuserahkan kepada engkau sebagai hadiah, silahkan. Maka ternyata kemudian Nabi ikut makan dan kemudian sahabatnya juga pada makan. Kata Salman, ini tanda kedua, Nabi itu mau makan hadiah. Hari ketiga, Salman kemudian menemui Nabi dan dia kemudian mengintip-intip bagian belakang punggung Nabi SAW. Nabi tahu Salman mencari sesuatu di situ, maka Nabi kemudian menjatuhkan selempang beliau. Jatuh selempang beliau, kemudian Salman melihat di sini ada sebuah cap kenabian yang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi seperti sebuah telur burung puyuh di
bagian bawah leher beliau, di antara dua tulang belikatnya, yang kemudian di situ terukir Muhammad Rasulullah. Tanda kenabian itulah yang dilihat oleh Salman. Maka kemudian Salman mencium kaki Rasulullah SAW dan mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa engkau adalah utusannya. Itu dari sekian tanda-tanda itu. Maka ihwatifillah rahmatullah, kita patut pahami Rasulullah SAW ketika hadir pertama ke Madinah, maka beliau ini adalah orang yang sangat berharap para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang yang pertama-tama beriman. Sebab apa? Sebab mereka itu mengenal beliau dengan pengenalan yang sangat detail, tanda-tanda yang sangat akrab. Bahkan Allah menggambarkan, dan mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, bahwa inilah Nabi yang dijanjikan untuk mereka. Maka Rasulullah ketika hadir pertama di Madinah, dan demikian pula perintah Allah kepada beliau di dalam ritual-ritual ini, diperintahkan untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, agar apa? Agar mereka memiliki ikatan kedekatan dengan beliau, sehingga diharapkan mau masuk Islam. Dari hal yang paling pribadi, tadi malam saya ceritakan di teman-teman yang mabit di Masjid Babul Firdaus, dari hal yang paling pribadi tentang menyisir rambut. Rasulullah itu kemudian memiripkan diri dengan para pemuka agama Yahudi maupun Nasrani, yakni rambut beliau disisir, tarik ke belakang tanpa belahan. Disisir, tarik ke belakang tanpa belahan. Ini adalah kebiasaan para pemuka Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Dan Rasulullah juga ketika itu suka memakai aspal, baju warna kuning yang sering dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, para pemukanya itu. Ini semata-mata untuk mendekatkan dengan mereka. Ini hal fisik. Sampai hal kemudian ibadah, kiblatnya Allah perintahkan sholat awal-awal di Madinah itu, kiblat itu adalah Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Mereka sholat menghadap tempat yang paling diagungkan oleh orang Yahudi maupun oleh orang Nasrani, yaitu Al-Aqsa. Puasanya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, puasanya kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Seperti apa? Kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami'lah Kamil Quran, bahwa puasa yang diwajibkan kepada umat Islam dulu sebelum turunnya surah Al-Baqarah 185 ini, ayat ke-183 dan 184, ayyam ma'dudat, ini mengacu pada waktu dan tata cara seperti yang ditetapkan oleh Allah pada umat-umat sebelumnya, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani juga, yaitu puasa ayyam ma'dudatnya, hari-hari tertentunya adalah, kata Imam Al-Qurtubi, ayyamul bid, hari-hari putih pada setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15, ditambah puasa hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram, di mana hari itu Musa dimenangkan atas Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Maka kemudian Rasulullah mempuasai semua itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kewajiban. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dalam waktunya pertama, dan yang kedua dalam kaifiyahnya, tata caranya. Puasanya seperti apa? Puasanya dimulai ketika bangun tidur dan diakhiri ketika waktu Isya. Jadi bangun tidur nggak pakai sahur langsung puasa, nanti bukanya di waktu Isya. Saya cerita lagi kemarin bahwa dengan cara seperti itu, ini tentang sejarah pensyariatan puasa, itu dulu orang sering tersambung puasanya, terutama sahabat dari kalangan Ansor yang banyak bekerja di ladang-ladang kebun kurma. Mereka itu ketika pulang dari kebun kurma sudah menjelang maghrib, habis itu membersihkan tubuh lalu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, istilah kita di Jawa, layah-layah, nunggu waktu berbuka. Ketika layah-layah itu mereka tertidur. Nah, karena tertidur, begitu bangun waktu Isya lewat, akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah harus berpuasa untuk hari berikutnya, karena puasa dimulai dari bangun tidur. Nah, puasa itu tersambung-sambung sampai kadang-kadang 3 hari dilakukan oleh para sahabat. Berat puasa itu, sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka berjuang untuk melakukan puasa itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memindahkan. Jadi setelah qad batatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, jelas nyata tampak kebencian itu keluar dari mulut mereka, yakni para ahli kitab itu, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.
Maka karena harapan atas iman orang-orang ahli kitab ini semakin tipis, justru yang mau beriman adalah orang-orang musyrik. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah diperintahkan oleh Allah supaya khalifuhum, sudah, sekarang selisih mereka. Apa yang terjadi kemudian? Rasulullah yang tadinya menyisir rambut ke belakang, kemudian mengubah sisirnya menjadi dibelah di bagian tengahnya. Ada yang belahan tengah, ini nyunah begitu ya. Karena sampai akhir hayat demikianlah sisiran Rasulullah SAW. Kemudian dalam kiblat, Allah kemudian pindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram, balik ke Ka'bah yang mulia. Kemudian tentang puasa tadi pun demikian. Allah lalu kemudian khususkan 1 bulan. Dulu tradisi dari sejak zaman Ibrahim, arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia yang kemarin kita bahas, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Lalu Allah berikan hadiah untuk umat Islam. Hadiah untuk umat Islam itu 1 bulan yang lebih mulia daripada ke-4 bulan yang lain itu, yaitu bulan Ramadan. Maka ada hadis dhaif tapi bisa kita ambil sisi ibrahnya, unik begitu ya. Di antara keirian Nabi Musa, irinya Nabi Musa kepada umat Muhammad adalah iri karena umat Muhammad diberi Ramadan, umatnya tidak, begitu. Karena Ramadan itu dengan segala kemuliaan dan keutamaannya, dengan rahmat Allah, dengan penghapusan dosa yang luar biasa di dalamnya, ini karunia khusus untuk umat Islam. Nah, puasa yang semula tercecer-cecer 3 hari di setiap bulan, itu disatukan di dalam bulan Ramadan menjadi 1 bulan penuh 30 hari atau 29, yang kemudian di sana kaum muslimin berpuasa. Dan ketika mereka berpuasa ini, mereka kemudian sudah membayangkan hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Dulu tersambung puasa paling 3 hari, ditahan-tahan masih kuat. Tapi kalau Ramadan membayangkan, ya nanti kalau tersambung sebulan gimana? Binasa kita, tenaga kita gitu. Akhirnya kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW dan kemudian bertanya, ya Rasulullah, ainallah? Ya Rasulullah, Allah itu di mana? Memangnya kenapa? Kenapa Allah memberikan beban kepada kita begitu berat? Kenapa Allah mensyariatkan untuk kita ibadah yang begitu memayahkan? Kenapa Allah memberikan perintah kepada kita supaya berpuasa? Yang puasa ini begitu mengerikan, beratnya di tengah musim panas seperti ini. Maka kalimat-kalimat dari para sahabat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala jadi sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-186. Setelah perintah puasa ada di 185, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Bulan Ramadan itu mulia, di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu, dan membeda yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, yang keji dari yang mulia, yang halal dari yang haram, dan seterusnya. Lalu kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu, siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan itu hendaklah dia mempuasainya. Jadi kalau ada cermat agama, pertanyaannya berbunyi, perintah puasa Ramadan terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke, jawabannya keliru kalau 183. Yang betul adalah 185, yaitu faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang kemudian menemui bulan itu, Ramadan itu, hendaklah dia mempuasainya. Ini perintah puasa Ramadan. Kalau perintah puasa 183, 184 ayat ma'dudat, hari-hari tertentu, hari-hari berbilang, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan ditambah hari Asyura. Sementara perintah puasa Ramadan jelas tegas ada di ayat ke-185. Yang ketiga itu kemudian serem, akhirnya mengadu. Lalu Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah lalu mengatakan di ayat ke-186 itu, katakan, kalau maaf, bukan pakai katakan, ketika kemudian hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakan, bukan pakai katakan ya. Terbiasa kita kalau yas'alunaka, yastaftunaka, sa'alaka, itu biasanya ada fakul, maka katakanlah. Tapi di dalam ayat ini, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak mengatakan fakul, maka katakanlah. Tidak, Allah langsung mengatakan fa inni qarib, maka sungguh aku ini dekat.
Kata Syekh Qutb dalam Dhilalul Quran, dalam Dhilalul Quran, ini menunjukkan betapa dekatnya Allah sampai-sampai ketika mengatakan aku ini dekat, Allah kemudian tidak menggunakan perantara yakni Rasulullah, tapi langsung bicara kepada semua hambanya, fa inni qarib, tanpa faqul inni qarib, tanpa mengatakan maka katakan hai Muhammad aku ini dekat, tidak, tapi Allah langsung mengatakan fa inni qarib, dekat untuk uji da'wat da'i idza da'ani, mengabulkan pinta-pinta hamba yang berdoa dan bermunajat dan seterusnya. Lalu Allah kemudian untuk menyempurnakan menyelisih Yahudi itu, Allah berikan satu ayat lagi sebagai hadiah bagi kaum muslimin, yaitu ayat ke-187. Dulu kaum muslimin memahami kalau yang namanya puasa, ya malamnya juga puasa, jangan berani-berani menyentuh istri. Dulu kalau 3 harian, ya masih kuat lah, nahan 3 hari. Nah kalau Ramadan sebulan, masa nggak nyentuh istri sama sekali? Itu berat sekali. Maka Allah mengatakan alimallahu annakum tahtanuna anfusakum. Di ayat ke-187 Allah tahu kalian itu kemudian amat berat menahan diri kalian. Maka uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan pada malam Ramadan itu untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Tambah lagi aturannya lebih ringan lagi di dalam puasa itu, yakni bahwa Allah mengatakan faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu bedanya benang putih dari benang hitam, yaitu datangnya waktu fajar. Summa atimus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Maka sejak ayat ke-187 inilah kaum muslimin mengenal namanya makan sahur. Bukan sahur, sahur itu nama waktu. Makan sahur, makan di waktu sahur, dan kemudian mengenal bahwa berbuka itu bukan lagi waktu isya, tapi ketika datang malam. Kapan datangnya malam? Datangnya malam itu adalah saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Maka kemudian puasa menjadi ringan bagi umat ini, tidak seperti diwajibkan atas umat sebelumnya, dengan dimulai adanya sahur dan adanya berbuka puasa yang disegerakan. Bahkan berkahnya adalah dalam puasanya kaum muslimin itu tidak diizinkan gaya-gayaan. Justru keliru dan tampak bodoh kalau ada orang kemudian mengatakan saya puasanya hebat loh, sahurnya jam 12 malam, kemudian bukanya jam 11 malam hari berikutnya. Ini malah keliru. Karena apa? Berkahnya justru ada pada menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur, bukan kemudian mengawalkan sahur dan mengakhirkan buka. Tidak. Karena puasa ini, kata Allah, adalah memang rahasia antara aku dengan hambaku. Puasa itu untukku, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan sendiri pahalanya. Maka beda dengan sholat yang bisa kita gaya-gayakan. Sholat itu kan bisa gaya, dilama-lamakan misalnya, atau dikhusyuk-khusyukkan. Ada perilaku mengkhusyuk-khusyukkan yang keliru adalah contohnya pura-pura khusyuk, HP-nya bunyi nggak dimatikan. Itu tidak boleh. Kalau HP bunyi segera matikan, karena tadi lalai sebelum sholat belum mematikan. Silahkan dimatikan ketika sholat itu, daripada pura-pura khusyuk, pura-pura tidak dengar, padahal masjid dengar semuanya terganggu gitu. Nah, sholat bisa dipamerkan, tetapi yang namanya puasa, masa mau pamer lemesnya, malah lucu. Pamer gagahnya juga malah lucu. Kok ini jadi poso kenal orang kok malah gagah begitu kan? Ketika pamer lemes salah main poso kok udah lemes barang. Jadi ini puasa itu ibadah yang paling tidak bisa dipamerkan. Wasawli wa ana ajzi bihi, dan puasa itu untukku, aku yang akan kemudian memberikan balasannya. Maka wudhu sambil minum juga nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Maka kemudian tengah-tengah siang kita makan es krim, lalu kemudian mengelak bibir kita dengan sapu tangan sampai pecah-pecah lagi, kemudian mengatakan panas banget ya begitu. Juga tidak ada yang tahu. Wasawli wa ana ajzi bihi, dan puasa itu memang diujungkan oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Dia berpuasa maka hasilnya bertakwa. Bertakwa itu membawa nilai-nilai puasa keluar puasa. Kalau puasa saja dia di bulan Ramadan itu dari yang halal saja bisa menahan diri, apatah lagi kemudian dari yang syubhat, apalagi juga yang haram, dia pasti lebih bisa menghindarkan lagi. Kalau di dalam puasa itu dia takut
untuk kemudian korupsi di dalam berkumurnya, maka apatah lagi di luar itu dia takut untuk menzalimi dan mengambil hak orang lain sekecil apapun. Inilah tarbiyah Ramadannya. Nah, khalifuhum, Allah memerintahkan kepada Rasulnya dan kaum muslimin, berbedalah dengan orang-orang Yahudi yang sebenarnya telah membawa wasiat, telah membawa nubuat, telah membawa bisyarah, telah membawa kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah, tapi kemudian mereka ingkar dan kemudian mereka dengki kepada beliau sehingga tidak mau beriman. Maka sejak saat itu kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisihi mereka dalam berbagai macam urusannya yang perselisihan dengan mereka, beda dengan mereka ini, lalu mendatangkan berkah-berkah yang banyak. Sebagai contoh tadi dalam soal berpuasa, kita ada sahurnya, kita menyegerakan berbuka, kita di malam hari bebas bercengkrama dengan istri, asal ingat sebelum sholat subuh bisa mandi dahulu. Ini yang aku. Demikian pada kesempatan sore ini yang kita sampaikan tentang aku adalah nubuat Isa alaihissalam, dikatakan oleh Rasulullah SAW, untuk menjadi pelajaran bagi kita tentang bahwa kedengkian bisa merusak berbagai macam hal. Kalau kedengkian itu merusak amal saleh pada umat ini seperti api memakan kayu, maka kedengkian juga bahkan pada Bani Israel dan orang-orang keturunan mereka ini bisa bahkan menghapus keimanan. Gara-gara dengki, ternyata nabinya bukan dari keturunan mereka, lalu mereka tidak mau beriman, lalu kemudian mereka justru memusuhi Rasulullah SAW. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Demikian penjelasan pertemuan pada sore hari ini. Karena waktu sudah sore, kami buka pertanyaan untuk satu orang saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang siapa sebenarnya yang menyimpangkan awal. Memang yang menyimpangkan adalah Paulus dari Tarsus yang kemudian membuat bid'ah paling parah dalam agama Nasrani dalam penuhanan Yesus. Tetapi pada masa sebelum Konsili Nikea itu tidak terlalu membahayakan. Kenapa? Karena ajaran-ajaran yang masih murni, ajaran-ajaran yang benar itu masih kemudian dipegang secara luas agama-agama oleh para penganut agama Nasrani di berbagai macam wilayah. Termasuk yang paling legendaris adalah Imam Arius dari Alexandria yang terkenal itu. Tapi gara-gara Konsili Nikea lah kemudian yang meresmikan, seakan-akan memberi fatwa kepada seluruh orang Nasrani, agama Nasrani yang benar adalah yang dibawa oleh Paulus kepada kita, bukan yang kemudian diajarkan oleh para murid Yesus yang lain. Inilah yang kemudian menjadi sumber bid'ah. Jadi kehancuran pertama agama Nasrani dari bid'ah Paulus, kehancuran keduanya dari bid'ahnya yang kemudian dilembagakan bid'ah itu oleh Kaisar Konstantin, yang kemudian sejak saat itu Konstantin mengangkat seorang pemimpin tertinggi gereja yang kemudian membawai gereja-gereja yang lain, dan ini yang diakui oleh negara. Jadi Anda bayangkan gitu ya, satu ajaran sesat dijadikan agama resmi negara, ajaran yang tidak sesat, ajaran yang benar, yang murni kemudian dibunuhi. Ini yang terjadi pada masa Konstantin. Kemudian yang kedua tentang asal kata Nasrani. Banyak ragam versi riwayat tentang itu. Ada yang menyebutkan itu berasal dari tempat di mana Yesus dinisbatkan. Dalam Bible ada Yesua Nazarenes, Yesus dari Nazaret. Kata Nazaret ini yang kemudian berubah pada satu waktu menjadi Nasara dalam bahasa Arab, kemudian menjadi Nasrani dalam pengucapannya.
Nasara, lalu kata sifat yang disandarkan kepadanya adalah Nasrani, gitu. Ini yang kemudian dimulai dari Nazaret. Ada yang lagi mengatakan kata Nasrani ini berasal dari ke-12 murid Yesus, ke-12 murid Isa alaihissalam, yang kemudian ketika Isa di dalam surah As-Saff mengatakan, "Man ansari ilallah," siapa yang menolongku untuk menegakkan agama Allah. Qalul hawariyun, para hawari itu mengatakan kepada Isa, "Nahnu ansarullah," kami adalah ansarnya Allah. Kami adalah ansarnya Allah, penolong-penolong agama Allah. Maka kata ansarullah itu yang kemudian juga nanti menumbuhkan kata Nasrani. Ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa memang ada pengikut-pengikut Isa yang kemudian mengatakan, qalu inna nasara. Mereka berkata bahwa kami ini adalah orang-orang Nasara. Yang Nasara ini kemudian dilacak juga terkait dengan nama wilayah, yakni Nazaret yang ada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk pertemuan pada sore hari ini.